Haji dan umroh. Pengertian haji. Secara bahasa, haji berarti al-qasdu. Maksudnya adalah menyengaja menuju suatu tempat atau mengunjunginya secara berulang-ulang. Sedangkan pengertian haji secara istilah syara adalah mengunjungi Ka'bah untuk beribadah kepada Allah dengan rukun-rukun tertentu serta beberapa kewajibannya dan mengerjakannya pada waktu tertentu. Syarat, rukun, dan wajib haji. Syarat haji ada 5, yaitu 1. Islam, 2. Baligh, 3. Berakal, 4. Merdeka, 5. Mampu menjalankan ibadah haji. Rukun haji ada 6, yaitu 1. Ihram, 2. Wukuf di Arafah, 3. Tawaf, 4. Sa'i, 5. Tahallul, dan 6. Tartib. Wajib haji ada 6, yaitu 1. Ihram dari miqat, 2. Mabit di Musdalifah, 3. Mabit di Mina, 4. Melempar jumrah, 5. Tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan yang ke-6 meninggalkan segala larangan haji. Di dalam haji ada yang namanya miqat. Lalu miqat haji itu dibagi menjadi 2, yaitu miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani sendiri adalah batas waktu yang telah ditentukan untuk melakukan ibadah haji. Sedangkan miqat makani adalah batas tempat yang telah ditentukan untuk memulai melaksanakan ibadah haji. Jenis-jenis haji ada 3, yaitu 1. Haji tamatu, 2. Haji ifrad, 3. Haji qiran. Pengertian umrah. Umrah secara istilah adalah mengunjungi Ka'bah untuk melakukan tawaf, sa'i dari Safa ke Marwah, diakhiri dengan tahallul dan dilakukan dengan tertib. Perbedaan antara umrah dan haji ada 4, yaitu 1. Hukum melaksanakannya, 2. Rukun. Di umrah rukunnya tidak ada wukuf di Arafah, 3. Waktu pelaksanaannya, 4. Kewajibannya. Adapun permasalahan-permasalahan tentang ibadah haji, yaitu apakah boleh orang yang sedang haid melakukan wukuf ketika haji? Melaksanakan wukuf untuk orang perempuan yang sedang berhalangan itu boleh dan sah. Ditegaskan juga oleh Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Idlah bahwa salah satu adab wukuf adalah dilakukan dalam keadaan suci. Dengan demikian, wukuf yang dilakukan jamaah haji yang tengah menstruasi adalah sah, meski ia kehilangan keutamaan wukuf dalam keadaan suci. Al-Nawawi berkata, kesunahan dan adab wukuf yang ketujuh yang lebih utama adalah menghadap kiblat, suci dari hadas dan menutupi aurat, sehingga bila seseorang wukuf dalam keadaan berhadas, junub, haid, terkena najis atau terbuka auratnya, maka sah wukufnya dan ia kehilangan keutamaan. Dikutip dari Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Nawawi Al-Idlah, Beirut, Dar Al-Hadis, halaman 313. Penyelenggaraan jenazah. Hukum mengurus jenazah muslim adalah fardu kifayah. Kewajiban muslim terhadap orang yang meninggal memandikan, mengkafani, menyolati, menguburkan. Memandikan jenazah. Syarat wajib memandikan jenazah: pertama, jenazah beragama Islam; kedua, didapati sebagian tubuh jenazah; dan yang ketiga, tidak mati syahid.
yang berhak memandikan jenazah. Pertama, suami atau istri dan mahramnya. Yang kedua, bila mahram tidak ada, bisa diserahkan kepada orang yang mengerti dan terpercaya. Dan yang ketiga, jenis kelamin sejenis dengan jenazah, dan jika tidak ada mahram atau yang sejenis dengan si mayat, maka boleh ditayamumkan. Tata cara memandikan jenazah. Tempat yang tertutup, di tempat yang tinggi atau dipan, dipakaikan kain, perut mayat disapu lalu ditekan pelan-pelan, bersihkan mulut dan gigi, bersihkan semua kotoran dan najis, lalu mewudukan dan basuh seluruh tubuh, disunahkan basuh 3-5 kali. Mengkafani jenazah. Jenazah laki-laki dan perempuan minimal 1 lapis kain kafan. Jenazah laki-laki sempurnanya 3 lapis kain kafan. Jenazah perempuan sempurnanya 5 lapis kain kafan. Biaya kain kafan diambil dari uang si mayat sebelum pembagian warisan. Dianjurkan dari bahan yang bagus namun tidak terlalu mewah. Cara mengkafani jenazah. 1. Bentangkan 5 utas tali. 2. Hamparkan kain dan beri wewangian. 3. Siapkan kapas untuk menutup bagian manfat dan anggota sujud. Yang keempat, baringkan jenazah di atas kafan, kedua tangan dilipat di depan dada, dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang kelima, selimutkan kain kafan helai demi helai, lalu ikat dengan tali. Menyolati jenazah. Tata cara sholat jenazah. Pertama, jenazah di depan. Jika jenazah laki-laki, posisi imam sejajar dengan kepala jenazah. Jika jenazah perempuan, posisi imam sejajar dengan pinggang jenazah. Kedua, usahakan dibuat 3 saf. Yang ketiga, niat. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbirati fardol kifayati lillahi ta'ala. Lalu takbir yang pertama, membaca surat Al-Fatihah. Takbir kedua, membaca sholawat atas Nabi. Takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah. Dan takbir keempat, membaca doa sebagai berikut. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Yang terakhir, salam. Menguburkan jenazah. Pertama, menyegerakan jenazah untuk dikuburkan. Yang kedua, menguburkan pada siang hari selain dari keadaan yang darurat. Yang ketiga, meluaskan lubang kubur. Keempat, boleh menguburkan 2 atau 3 jenazah dalam 1 liang kubur. Selanjutnya, larangan memperindah kuburan. Ahli waris menjadi jaminan hutang bagi si mayat. Permasalahan dalam penyelenggaraan jenazah. Bagaimana cara sholat jenazah bagi makmum masbuk? Hasan al-Basri mengatakan, jika ada orang menjumpai jamaah sholat jenazah, sementara mereka sudah melaksanakan beberapa takbir, maka hendaknya dia langsung bergabung bersama jamaah itu dengan menyusul takbir mereka. Hadis riwayat Bukhari secara mu'alak, bab sunnah sholat al-janazah. Lalu, makmum masbuk tersebut melanjutkan kekurangan hitungan takbirnya sendiri.